Pernah nggak sih Anda bingung gimana caranya bedain perusahaan yang bener-bener hebat dari yang ya gitu-gitu aja? Hari ini kita akan bongkar rahasianya pakai satu metrik yang super ampuh, Return on Equity atau biasa kita sebut ROE. Anggap aja ini rapornya perusahaan, biar kita tahu seberapa keras uang kita bekerja buat mereka. Coba deh, bayangin Anda lagi lihat lautan perusahaan di bursa saham. Kelihatannya sih oke semua, ya kan? Tapi di tengah tumpukan data, metrik mana sih yang benar-benar bisa jadi kompas buat nemuin harta karun? Perusahaan yang paling jago mengubah modal kita jadi keuntungan? Nah, jawabannya ternyata ada di satu rasio yang kelihatannya sederhana, return on equity. Tapi jangan salah, ini bukan angka biasa. Ini metrik andalan investor legendaris kayak Warren Buffett buat ngukur kualitas sebuah bisnis. Jadi, anggap aja ini saringan pertama kita buat nyari perusahaan juara. Oke, sekarang ayo kita bedah tuntas. Sebenarnya apa sih return on equity itu? Dan kenapa ya metrik ini bisa sebegitu kuatnya buat ngebongkar kinerja sebuah perusahaan? Jadi kalau mau pakai bahasa resminya nih, ROE itu rasio profitabilitas. Gampangnya, angka ini nunjukin seberapa jago sih manajemen perusahaan itu dalam memutar modal dari para investor untuk menghasilkan laba. Nggak usah pusing sama istilah-istilah akuntansi yang ribet. Intinya tuh cuma satu. ROE ini menjawab pertanyaan krusial ini. Dari setiap Rp1 yang diinvestasikan pemilik, berapa rupiah untung yang bisa dibikin sama perusahaan? Simpel kan, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ini dia yang bikin ROE itu keren banget. Dia itu bukan cuma ngelihat laba aja. ROE itu ibarat jembatan yang nyambungin dua laporan keuangan paling penting. Laporan laba rugi sama neraca. Jadi, kita bisa dapat gambaran kinerja yang lengkap dan menyeluruh. Oke, sekarang kita udah tahu ROE itu apa. Pertanyaan berikutnya, gimana cara ngitungnya? Tenang, ini jauh lebih gampang dari yang Anda bayangin kok. Rumusnya cuma gini doang. Laba bersih dibagi sama ekuitas pemegang saham. Udah, sesimpel itu. Nggak perlu jadi jagoan matematika buat bisa pakai metrik ini. Yuk, kita bedah satu-satu komponennya. Laba bersih atau net income itu adalah keuntungan bersih-bersihnya perusahaan setelah semua biaya, bunga, dan pajak dibayar. Terus, ekuitas pemegang saham itu gampangnya nilai bersih perusahaan kalau semua asetnya dipakai buat lunasin semua utangnya. Itulah harta yang benar-benar jadi milik pemegang saham. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh. Misalnya, ada perusahaan laba bersihnya 15 juta dolar. Terus, ekuitas pemegang sahamnya 100 juta dolar. Tinggal kita bagi aja. 15 juta dibagi 100 juta, hasilnya 0,15. Kalau dijadiin persen, jadinya 15%. Gampang kan? Terus, artinya apa sih angka 15% ini? Artinya, untuk setiap $1 modal yang kita percayakan ke manajemen, mereka berhasil menciptakan keuntungan bersih sebesar 15 sen. Ini benar-benar ukuran efisiensi yang nyata dan gampang banget dimengerti. Oke, ngitungnya udah bisa. Tapi yang jauh lebih penting adalah gimana cara membaca angka ini. Apa sih sebenarnya yang mau diceritain sama skor ROE itu? Biar gampang, kita pakai analogi lampu lalu lintas ya. Kalau ROE-nya di atas 15%, itu artinya lampu hijau. Ini sinyal kuat kalau manajemennya jago banget menghasilkan untung. Biasanya ini pertanda perusahaannya sehat dan punya keunggulan kompetitif. Terus gimana kalau angkanya di antara 10-15%? Nah, ini lampu kuning. Kinerjanya stabil, cukup oke, tapi yang nggak luar biasa juga. Ini performa yang wajar dan sering kita temui di banyak industri. Nah, yang terakhir, ini yang harus diwaspadai. Lampu merah. ROE di bawah 10% atau bahkan minus, itu tanda bahaya. Artinya perusahaan ini nggak efisien, atau lebih parah lagi bakar duit. Hati-hati, kecuali kalau yang kita lihat itu perusahaan rintisan yang memang lagi di fase bakar duit buat tumbuh. Tapi tunggu dulu. Ini penting banget nih. Investor yang cerdas itu tahu nggak semua ROI tinggi itu bagus. Ada beberapa jebakan yang harus kita waspadai. Jebakan pertama saya sebutnya ilusi utang. Ingat kan, ekuitas itu angka pembagi di rumus ROE. Kalau perusahaan ngambil utang banyak banget, nilai ekuitasnya jadi kecil. Nah, secara matematis, ini bikin angka ROE jadi kelihatan meroket. Padahal aslinya perusahaan itu penuh risiko. Bahaya kan? Terus solusinya gimana dong? Gampang. Cek satu rasio lagi. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER.
ROE yang sehat itu selalu dibarengi sama DER yang rendah. Itu bukti kalau untungnya datang dari operasi bisnis yang hebat, bukan dari tumpukan utang yang berisiko. Jebakan kedua, lonjakan sesaat. Jangan gampang tergiur sama ROI yang tiba-tiba meledak dalam setahun. Bisa jadi itu cuma keberuntungan sesaat, misalnya karena jual aset. Yang kita cari itu konsistensi, tren ROI yang stabil dan terus naik dari tahun ke tahun. Itulah tanda bisnis yang benar-benar kuat. Oke, kita udah ngebahas banyak banget. Sekarang, mari kita rangkum semuanya jadi poin-poin kunci yang bisa langsung Anda pakai dalam investasi. Jadi, ada 4 hal yang wajib Anda ingat. 1. ROE itu rapor perusahaan. 2. Cari perusahaan yang ROE-nya konsisten di atas 15%. 3. Kalau nemu ROE tinggi, jangan lupa cek tingkat utangnya. Dan yang keempat, konsistensi itu raja. Utamakan tren yang stabil, bukan lonjakan sesaat. Ingat ya, ROI itu bukan satu-satunya alat, tapi ini adalah bintang utara yang paling pas buat memulai pencarian Anda. Pakai ROI buat menyaring ribuan pilihan jadi beberapa kandidat terbaik. Baru dari situ, Anda bisa gali lebih dalam. Dengan begini, Anda selangkah lebih maju untuk jadi investor yang lebih cerdas dan percaya diri.